Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Julkis dengan NIM 1111250-330. Di video kali ini saya akan bahas tentang bahasa baku. Mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah ngomong sendiri kayak, gue udah makan belum ya? Atau saya sudah makan belum ya? Nah, dua kalimat itu adalah kalimat yang benar, tetapi ada perbedaan di kalimat tersebut. Yang kalimat pertama itu adalah kalimat tidak baku. Nah, kalimat yang kedua itu adalah kalimat bakunya. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu bahasa baku? Jadi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Contohnya seperti di sekolah, kampus, di kantor, terus membuat surat resmi, berpidato, atau membuat karya ilmiah. Nah, bahasa baku ini bersifat tetap dan mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, ciri-ciri bahasa baku antara lainnya itu adalah 1. Menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah PUEBI. Yang kedua, struktur kalimatnya jelas dan logis. Yang ketiga, pilihan katanya tepat dan sopan. Yang keempat, tidak mengandung unsur daerah atau bahasa asing yang belum diserap. Nah, kalau bahasa tidak baku itu digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contohnya mengobrol dengan teman, terus berchatan di sosial media, atau berpercakapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita kan udah dengar ciri-cirinya. Sekarang kita dengar contoh bahasa bakunya. Nah, di sini ada contoh kata yang bahasa tidak bakunya dan ada bahasa bakunya. Contoh yang pertama itu adalah enggak. Itu adalah contoh bahasa tidak bakunya. Bahasa bakunya adalah tidak. Yang kedua ada pengen. Itu adalah contoh tidak bakunya. Contoh bahasa bakunya adalah ingin. Terus ada yang ketiga itu adalah kenapa atau ngapa. Nah, itu bahasa tidak bakunya. Bahasa bakunya adalah mengapa. Yang terus ada entar. Itu bahasa tidak bakunya. Bahasa bakunya adalah nanti. Terus ada udah. Udah. Itu bahasa tidak bakunya. Bahasa bakunya adalah sudah. Terus ada lo atau lu. Nah, itu bahasa tidak bakunya. Bahasa bakunya adalah kamu atau Anda. Nah, meskipun bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan santai kita atau percakapan sehari-hari kita juga harus bisa melihat situasinya. Misalnya ketika kita di kampus berbicara dengan dosen, terus di sekolah kita berbicara dengan guru, terus kita bisa menulis laporan atau berkomunikasi di tempat kerja kita, tentu kita harus menggunakan bahasa baku supaya terdengar profesional dan sopan ke atasan kita. Gitu. Nah, mengapa bahasa baku ini penting untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari kita. Alasan yang pertama itu adalah menunjukkan sikap sopan dan berpendidikan. Bahasa baku ini mencerminkan kedewasaan dan penghormatan terhadap lawan bicara kita. Jadi, kalau kita berbicara dengan dosen atau guru kita di sekolah, kita memiliki rasa hormat terhadap mereka. Nah, yang kedua adalah memperkuat identitas dan persatuan bangsa, yang dimana bahasa baku ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, jika ada orang dari Sumatera Utara, dia kan memiliki bahasa daerah masing-masing, bertemu dengan orang Jawa atau Sunda, dan juga memiliki bahasa masing-masing. Nah, mereka jika berbicara atau bercakap-cakapan, mereka memiliki atau bahasanya mudah dimengerti oleh satu sama lain. Nah, terus ada menunjukkan kredibilitas. Nah, dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, penggunaan bahasa baku memiliki kesan profesional dan berwibawa. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari kita di kantor, contohnya, dan ngomongan bos kita memiliki wibawa yang keren gitu. Nah, terus ada mendukung komunikasi yang efektif.
yang dimana bahasa baku ini memiliki makna yang pasti, sehingga mengurangi resikonya ada kesalahpahaman dalam bahasa tersebut. Nah, gimana sih cara menerapkan bahasa baku ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita bisa mulai membiasakan diri menggunakan bahasa baku ini. Langkah-langkahnya itu contohnya membiasakan membaca dan menulis sesuai dengan PUB. Nah, terus kita bisa menghindari kata-kata gaul atau singkatan-singkatan dalam konteks formal. Terus kita bisa berlatih berbicara dengan struktur kalimat yang jelas dan mengoreksi diri ketika salah menggunakan kata atau ejaannya. Contoh kalimatnya seperti ini. Mau nanya nih Pak, tugasnya udah dikumpul belum? Nah, kita ubah dengan saya ingin bertanya, apakah tugasnya sudah dikumpulkan Pak? Seperti itu. Baik teman-teman, bahasa baku bukan berarti kaku. Justru dengan menggunakan bahasa baku di waktu dan tempat yang tepat, kita sedang menjaga martabat bahasa Indonesia serta menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang cerdas dan berbudaya. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk belajar terus, berbicara, dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.